Selamat datang di Lukas di Hati Arsenal. Kali ini aku ada di Sumarekon Mall Bandung. Dan kali ini ada launching Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Unveiling motor terbaru dari Yamaha. Kejutan Yamaha di bulan Maret mengeluarkan Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Kita bahas apa yang menarik di Yamaha Gear ini, dan nanti kita akan tanyain pendapat beberapa orang yang aku temuin. Oh ya, ada garansi 5 tahun untuk rangka, diesel cylinder and forget piston dan komponen FI-nya. Dan ada gratis perawatan 3 tahun untuk periode pembelian Maret sampai September 2025. Ada dua tipe, hybrid yang biasa dan hybrid S ya, yang perubahannya lumayan banyak. Dari segi body, dari segi fitur, itu banyak banget perubahannya. Sebenarnya bikin aku salah fokus adalah ini modifikasinya Mas Ateng Katros ya, yang sudah diganti suspensi depan dan juga suspensi belakang pakai KYB, depannya pakai VND. Untuk velgnya itu dicat warna gold. Ini basicnya tuh warna silver ya, tapi dikasih buritan-buritan yang membuat aksennya tuh lebih keluar gitu loh. Untuk bagian belakang ini sudah diberi box yang cocok banget, ukurannya mini tapi nggak yang kecil-kecil banget, tapi yang nggak gede-gede banget. Cocok banget buat risoles atau aromarem atau minuman takjil ya, buat Bapak Irfan Pertamax 7. Nah, bagasinya tuh udah gede sebenarnya, tapi kalau misalkan ditambahin kayak gini, jadi memperluas untuk penyimpanannya. Jadi kalau misalkan dengan konsep seperti ini yang bannya sudah diganti dual purpose, itu tuh cocok banget kalau misalkan nih, kalau teman-teman bawa motor ini ke tempat yang terabas-terabas dikit, tapi kayaknya masih perlu banyak barang bawaan, itu tuh bisa banget di extend. Dengan setup yang bener-bener mantep ya. Sebenarnya aku tuh salah fokus ya, malah nggak bahas motornya, malah bahas setupnya. Karena memang gini, Yamaha Gear Ultima ini bener-bener mau masuk ke pasar yang lebih menyesuaikan ya dengan orang-orang ya. Maksudnya kalau misalkan kalian hobinya apa yang nggak langsung berhubungan dengan motor, perlu motor untuk menunjang keseharian, ini tuh cocok banget gitu loh, karena memang multifungsi gitu loh. Oke guys, kali ini kita berada di depan Yamaha Gear yang versi terendah, yang standar. Nah, kita berdua ini mau ngetes mungkin blind spot bagi banyak orang. Kalau dibuat boncengan kayak gimana? Lu mau di depan atau gue yang di belakang? Gimana sih? Lu di depan coba. Oh, duduk dulu. Gua tinggi 175, tidak jinjit. 175? Iya. Lu berapa? 163, guys. 163, oke. Cukup 163. Poin utamanya adalah multifungsi. Kalau buat boncengan, ini kita tadi coba ya, karena berat badan saya kan hampir 100 ya, itu 100 kilo lebih ya. Berat badannya? Terakhir 98 sih. Ini sekarang 100 berapa nggak tahu. Saya cuma 63 guys. Buat bonceng. Sesuai aplikasi apa ya? Ini kakinya napak banget. Ini masih neko ini. Ya. Belum di belakang guys. Nah. Gimana? Dua-duanya juga. Lu coba naik. Oh, napak ya masih ya. Sekarang lu coba mentokin belakang. Nah, asumsinya kalau misalkan kita punya anak, kan taruh di sini nih. Nah, pijakan kaki anaknya tuh bisa di sini, bro. Nggak harus di bawah. Kan lu bisa di atas nih. Coba lu atas. Nah, anak itu bisa di sini. Anak-anak mana ada? Kita coba di sini, nggak ada anak ya di sini ya. Jadi kalau misalkan buat space buat anak tuh masih bisa di sini, masih bisa dikontrakin lah, karena space-nya kan banyak kan, gitu kan. Aman. Segini aman. Kalau mau di belakang gini aman. Anaknya di sini juga aman sih. Tapi nggak bagus ya. Harus gini ya, gini. Terus untuk kalau misalkan posisi kondisinya kalau kita naik dua-duanya di sini, itu juga aman. Untuk tinggi 175 memang mepet banget ya. Kalau mungkin Afif 163 masih aman. Kalau 175 ini belok juga masih aman. Masa ya nggak, kalau muter balik kan segini paling kan. Kalau mentok gini nggak aman. Kalau kepentok tuh gini. Nah, ini nggak bisa belok ini. Ini tingginya mungkin 2 meter kali ya.
Coba lu depan sekarang. Tingginya 163 dengan kalau boncengin beratnya 100 kilo ya, hampir 100 kilo. Bang, berat bang. 175 cm kalau buat bonceng begini. Kalian masih ingat nggak Mio Smile terus Mio yang biasa itu kan nggak ada ininya. Masih inget nggak? Oh iya benar. Nah, pijakannya tuh sini doang. Jadi kalau naik tuh segini, ya kan? Nah, ini kan memang buat anak-anak. Yang Smile yang baru udah ada ini. Nah, yang Smile yang baru udah ada ini ya. Ya masih mempertahankan generation Mio ya. Karena kan yang pertama kan Mio Gear, sekarang Gear Ultima. Buat boncengan masih aman. Ini beneran masih, aku pentok sini ya. Nih. Bisa 2 loh pak. 2 bisa itu. Ini bener-bener space-nya masih nih. Jadi buat anak-anak memang bisa. Karena tadi kan dijelasin kalau memang pijakan ini buat anak kan. Jadi kalau misalkan kita bertiga maksudnya driver, terus habis itu anak, terus habis itu boncengers, itu tuh masih aman banget gitu loh. Apalagi di belakangnya udah ada handle-nya kan buat. Iya, handle-nya ini multifungsi banget. Karena dia tuh nggak cuman kecil tapi tuh lebar gitu loh. Lebarnya mipih gitu loh. Gitu sih. Oke guys. Oke. Udah bang. Bang, udah Gitu. sampai, bang. Udah sesuai aplikasi nih. Nggak ada uang kecil bang. Jadi kalau buat tinggi ya 100, 165, 170 itu tuh masih aman guys. Ini kita ketemu yang hybrid tipe S dan juga standar head to head. Itu ada airbag system dan juga untuk joknya itu atau untuk seatnya itu warna coklat. Kalau yang tipe standar itu tuh warna yang biasa hitam gitu. Sebenarnya kalau aku sukanya, karena kita tadi bahas yang modifikasi, kalau untuk basicnya itu aku sukanya di bagian sini. Karena dia masih aura-aura gearnya tuh masih keluar gitu. Nah, ini kan seat yang untuk anak-anak ya. Tadi kita udah coba juga sama Afif ini di sini kan. Itu tuh untuk anak itu sangat-sangat fungsional karena kalau misalkan nih kalian boncengan, misalkan ibunya di sini, dia tuh pakai seat ini. Kalau buat anak-anak dia pakai seatnya ini gitu. Ya, bodinya tuh memang kokoh banget ya. Maksudnya looks-nya tuh kokoh gitu. Bisa dilihat untuk titik terpinggirnya dia kalau misalkan amit-amitnya jatuh itu bagian sininya duluan gitu. Dan kalau ini bagian sininya dulu gitu. Jadi benar-benar multifungsi. Kalau misalkan nih dibuat pakai apa namanya tali-tali kalau buat bawa barang itu tuh malingnya tuh banyak pilihannya gitu loh. Ya kalau standar nggak ada ya? Nggak ada. Standar nggak ada ininya. Apa namanya? Automatic stop. Jadi kalau misalkan pas di lampu merah tuh dia mati sendiri gitu. Tetap ya Yamaha itu kuncinya itu sangat apa ya? Ini ada 2. Ini kan dari NMAX bro. Oh gitu ya. Dari NMAX terus seleksi yang standar pakai ini. Jadi benar-benar masih OG-nya dia gitu kan. Wih, mantap. Ini buat apa ya? Sensor back system. Jadi kalau dipencet, loh kok yang bunyi sana? Oh enggak, yang ini om. BTW ini ada juga lighter ini ya tapi nggak ada USB-nya. Ke bawah. Iya, kita masih perlu beli lighter to USB A atau USB-C. Ini adalah bagasi yang 18,6 liter, cukup lebar untuk menaruh halves dan tangki bensinnya 5,1 liter. Ini lucu loh, bentuk desain apa namanya? Untuk pegangannya ini tuh bisa buat tali-tali atau bisa buat bracket yang custom gitu-gitu buat box bisa. Ini referensi kalau misalkan teman-teman penarik ya, karena harganya pun bisa dibilang terjangkau di CC 125 dan juga kalau modif tipis-tipis kayak gini tuh nambah aksen yang bener-bener proper gitu loh. Ini yang bener-bener modif proper. Oh, handle remnya udah diganti cuy, pakai Kitako depan belakang. Terus dia pakai kayak gini. Yang menurutku kesannya itu simple tapi keren. Sebenarnya untuk tampilan speedometernya tuh mirip-mirip antara Villano terus habis itu Fazio yang mereka sudah hybrid. Jadi ada tulisan ASIS-nya di tengah ya. Jadi kalau misalkan Yamaha Gear Ultima ini bisa dibilang adalah motor yang sangat-sangat bahan banget. Karena dengan modifikasi yang bisa dibilang nggak terlalu merubah banyak bentuk dari Yamaha Gear Ultima ini, langsung muncul, langsung kelihatan gitu loh gagahnya. Kita bersama artis ibu kota. Gimana? lucu ya motornya ya. Lucu terus kira-kira mau ambil atau buat errand. Wih, ngambil, masa ya ngambil motor terus? Ya nggak boleh, beli harusnya. Ya beli. Masa ya beli motor terus? Nek, gue Mas Ateng ini menurutku kurang piye nek gue. Lucu kok punya Mas Ateng, warna cat, warna peleknya di repaint kan. Terus kasih shock breaker merah lucu, dikasih box lucu. kurang apa menurutmu?
Pertanyaan utamanya sebenarnya Atek nyampe nggak itu? Apa? Nyampe nggak kakinya Atek itu aja sih pertanyaan. Gak sopan ya. Koncone dhewe lho. Wong ngene ngono. Ya terima kasih Dedi Mas. Dadah. Ngapain nih orang? Ada iklan Ini ngapain nih orang? Panas sudah ya, Ji? Enggak, konsepnya ini lagi wawancara. Aduh, astagfirullahaladzim. Bapak tua satu itu agak beda sih. Gimana? Yamaha Gear yang baru ini sesuai ekspektasi lo? Hari ini kan Yamaha Gear kan kita belum tahu kan sebelumnya. Belum tahu. Terus habis itu muncul, lo kaget atau gimana gitu kira-kira? Sebenarnya udah kayak bisa diprediksi sih, karena banyak juga yang ngomong ya ini kayak gear. Teasernya dinegatifin kan? Dan kalau soal all new, sebenarnya benar-benar all new sih bagi gear. Bagi Gear. Jadi akhirnya gear tuh punya varian pilihan buat kalian yang misalkan pengen lebih irit, pengen mesin yang hybrid kan lebih irit jadinya dari versi sebelumnya. Terus dia tangkinya kan emang lebih gede. Terus bannya lebih lucu nih yang ini sekarang lebih kecil gitu. Jadi sebenarnya dan punya deck yang luas, itu fungsional banget. Jadi menurut gue sih ini semacam kayak Pajero tapi versi gear. Bisa jadi sih. Jadi kayak gitu. Nah, misalnya kalian nggak suka banget nih style-stylenya Pajero, tapi kalian pingin fitur-fitur kayak Pajero, di gear ini dapat. Gitu Tapi sih. itu benar. Tapi kalau kalian misalkan pingin, ini menurut gue ya, karena gue punya gear, gue punya Pajero juga, itu punya dua karakteristik mesin yang berbeda. Kalau gear yang lama itu tarikan menengah ke atasnya enak banget. Kalau Pajero tarikan awal enak dan irit, itu bedanya. Tapi belum tentu ini sama seperti Fazio kan? Beda. Beda kan? Beda sih. Tapi ini dimensinya agak kecil sih kayaknya. Karena mungkin bannya. Jadi... Tapi nggak sekecil kayak Fazio gitu loh. Karena mungkin karena gini. looks bodinya. Iya, mungkin lihat ya. joknya. Dia joknya naik ke atas. Iya sih. Kalau Pajero kan rata. Tapi gue suka sih ini. Maksudnya kayak dia punya behel belakangnya itu yang keren banget. Karena ini ya apa namanya melebar ya. juga. Jadi kalau buat boncengers tuh pantat tuh kayak langsung ke support dengan baik gitu. Bisa sih. Karena kalau yang kecil itu kan kayak berlebihan gitu kan. Dia buat barang bawaan lah. Iya sih. Terus kira-kira yang versi pertama lo tuker ke ini nggak? Ya, gue tetap menghargai pembaharuan. Jadi kalau emang bisa ditukar ya tukar lah. Oke. Jadi buat Yamaha Bandung kenapa saya harus merekomendasikan? Nambah sih kalau bisa nambah. Karena kan tuan rumah ini. Kalau Ini bisa Bandung nambah. loh. Ini Bandung loh. Tuan Ini rumah. ini loh. buat ala-ala di modif-modif buat The Hack tuh keren banget ya kayaknya. Itu tinggal disesuaikan sama livery lo aja. Oh iya benar ya. Yang kayak gitu itu. What the heck? Oh iya benar. Gitu. What the heck? What the heck? Oke, terima kasih. Oke, thank Saya you, juga. Mas Terus Lucas. ada Rida juga. Halo. Nah, kita nanti mungkin ketemu di Bali kali ya. event yang lain nggak tahu karena kita nggak direncanain tuh tiba-tiba ketemu aja gitu kan. Oke, mungkin segitu aja dari Lukas Gratia. Mungkin next time kita akan coba di Bali kalau memang sudah ada unit test rate-nya. Aku sebenarnya lebih penasaran sih untuk nyobain kira-kira seberapa multiguna motor ini. Mungkin kita buat dual purpose atau something. Segitu aja dari Lukas Gratia. Terima kasih Yamaha Indonesia dan Yamaha Bali yang sudah mengundang saya, dan terima kasih sudah melihat video ini. Thanks for watching and bye-bye.